Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iwanda serta Dewan Juri dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah dari kelas 81. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam upaya memperingati Hari Pahlawan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir zaman. Tanggal 10 November atau biasa kita kenal dengan Hari Pahlawan adalah hari yang bersejarah bagi rakyat Indonesia. Saat rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, semangat dari para pahlawan itulah yang harus kita teladani. Kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya mencontoh sikap para pahlawan yang rela berkorban demi bangsa Indonesia. Kita saat ini adalah generasi penerus bangsa yang memberi warna baru pahlawanan dan mengisi kemerdekaan sesuai perkembangan zaman dengan pendidikan, sehingga kita dapat menjadikan bangsa ini sejahtera, maju, dan sejajar dengan bangsa yang lain. Ini merupakan cita-cita luhur yang wajib kita wujudkan. Sebagai bangsa Indonesia, kita berharap semoga bangsa ini menjadi bangsa yang produktif dan kreatif, yang berguna bagi bangsa dan negara, agar terwujud generasi muda Indonesia yang berkualitas dan rela berkorban. Dan untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, semoga amal baik beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada pengucapan kata-kata saya yang salah atau berkenaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Bunda Kartika Ari Wicaksono dari kelas 82 yang akan menyampaikan pidato yang bertemakan Teladani Semangat Perjuangan Para Pahlawan Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, Hari Pahlawan adalah peristiwa sejarah pertempuran Indonesia yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa ini diperingati untuk mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan kita. Para pahlawan Indonesia telah berjuang mempertaruhkan jiwa, raga, serta hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bangsa ini tercapai karena rakyat Indonesia mempunyai semangat perjuangan yang sangat tinggi. Tanpa semangat perjuangan yang sangat tinggi, kita yakin kemerdekaan bangsa ini tidak akan tercapai. Selamanya rakyat Indonesia akan hidup di bawah penindasan penjajah. Para penjajah negeri kita bermaksud menguasai pemerintahan dan menggeruk kekayaan bangsa ini. Berbagai macam cara mereka lakukan. Para penjajah itu memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja rodi dalam musik. Tanpa upah mereka harus bekerja keras, bahkan tanpa makan yang cukup. Oleh karena itu, banyak rakyat Indonesia yang meninggal pada saat kerja rodi dalam musik. Hal lain yang perlu diteladani yaitu kita sebagai generasi muda harus tangguh seperti para pahlawan kita yang tangguh dalam menggapai cita-cita mereka. Para pahlawan tidak hanya mencucurkan keringat, tetapi juga dengan segenap jiwa mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Dan mereka tetap teguh berjuang membela negara dan mempertahankan prinsip mereka. Semangat rela berkorban para pejuang kita yang begitu besar itu patut kita teladani juga. Sudah saatnya sebagai generasi muda dikenalkan kembali kepada nilai-nilai kepahlawanan yang sudah mulai luntur dan tidak berarti lagi. Dengan mengenal para pahlawan, kita akan diajarkan untuk membangun kembali sikap kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Lihatlah mereka yang telah berhasil. Mereka telah menunjukkan bahwa cita-cita mereka bukan hal yang mustahil. Teman-teman sekalian, semoga pidato ini dapat membuat kita lebih tangguh dan semangat
kita, berjalan selaras, meneruskan perjuangan para pahlawan menggapai cita-cita bangsa, yaitu Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kita sebagai generasi penerus harus senantiasa mendoakan arwah para pahlawan agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bangsa ini senantiasa dalam lindungannya tetap dikaruniai kemerdekaan dan persatuan. Amin ya robbal alamin. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Kepala Sekolah MTS Nurul Palembang, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, dan saya hormati Bapak Ibu guru, dan saya bangga-banggakan teman sekalian. Ya, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat baik, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa selalu kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Hari Pahlawan kita peringati untuk menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang melawan penjajah sehingga Indonesia bisa merdeka seperti saat ini. Pentingnya sebuah perjuangan yang dimaksud untuk seorang pelajar adalah dengan menuntut ilmu. Sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita sama-sama berjuang untuk meneruskan apa yang sebelumnya dilakukan oleh pahlawan dengan membuat bangsa dan negara kita semakin cerdas, berani, dan berjiwa kepemimpinan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya baik nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, dan paling utama adalah nikmat Islam wal iman yang ada pada diri kita. Alhamdulillah, semoga setiap saat kita semua diberi kekuatan dan keistiqomahan untuk menjadi golongan orang-orang yang beriman serta bermanfaat setelah secara ikhlas. Amin
menjihati setan dan menjihati dunia. Siapa yang menjihati empat berkata ini karena Allah, maka Allah akan memberinya hidayah kepada jalan-jalan kelidahannya yang akan menyampaikan ke surga. Siapa yang meninggalkan jihad maka ialah akan kehilangan hidayah. Sejumlah jihad yang ia tinggalkan. Al-Jurdai berkata, makanan dan orang-orang yang menjihati bahwa hidayah kepada jalan-jalan ikhlas tidak mungkin yang menjihati musuhnya yang lahirnya kecuali dengan menjihadkan akan menenggan melawan musuhnya yang lahirnya, dan siapa yang kalah oleh musuhnya yang batil ialah akan dikenalkan oleh musuhnya yang lahirnya. Fawaidul Faidah 177. Bapak dan Ibu guru yang saya hormatkan serta teman-teman yang saya banggakan, demi beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga paparan pidato ringkas mengenai perjuangan yang paling dasar ini bermanfaat dan dapat menambahkan keilmuan serta pentebalan keimanan kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian serta mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, dan kepada Allah marilah kita sama-sama mohon amin. Penyampaian kata dan kepada Allah berilah kita sama-sama mohon ampun. Sabura asmi akhirul kalamila tamfil wal hidayah wal hidra wal inayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya baik nikmat kesehatan di seluruh hari. Dan yang paling penting utama adalah nikmat Islam dan iman yang ada pada diri kita. Alhamdulillah. Semoga setiap saat kita semua diberikan kekuatan dan istiqomah untuk menjadi golongan orang-orang yang beriman serta beramal saleh secara ikhlas. Amin. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umat Islam nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliau yang yaumul akhir kelak. Amin. Tak lupa mari kita sama-sama doakan semoga negeri Indonesia menjadi negeri yang mendaur taubatun wa wabul amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, Assalamualaikum. Alhamdulillah pada suasana hari berbahagia ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Perkenalkan, nama saya Bagaskara. Saya wakilan dari kelas 72. Hari ini izin saya untuk menyampaikan pidato dalam Islam tentang mukmin kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, diriwayatkan dari Abu Buhari radhiyallahu anhu wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun masing-masing ada kebaikan. Semangatlah, mari apa yang untukmu dan mohon pertolongan kepada Allah dan jangan bersifat lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah mengatakan seandainya aku terbuat begini dan begitu, niscaya hasil akan lain. Akan tetapi katakanlah Allah mentakdirkannya dan apa yang dikehendaki diperbuat, sebab mengada-andai itu membuat itu setan. Muslim. Maksud mukmin kuat dalam hadis di atas adalah kuat imannya bukan semata
kuat fisik atau materi. Karena kuat fisik dan materi akan membahayakan diri jika digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kuat fisik dan materi bukan sebagai pijakan mulia atau tercela jadi terpuji. Sebaliknya jika digunakan untuk maksiatan terhadap Allah ia menjadi tercela. Bapak dan ibu guru yang saya hormati serta teman yang saya banggakan. Kuat dalam hadis di atas mencakup kuat fisik, jiwa dan materi, kemudian semua itu diikat dengan iman kepada Allah Ta'ala, ridho dan menerima qada dan qadar, sehingga mukmin yang kuat dalam hadis di atas adalah mukmin yang kuat tekad dan semangatnya khususnya dalam urusan akhirat, sehingga ia lebih banyak menjadi lawan musuh dan hijrah, lebih semangat keluar dan pergi menyambut hijrah di dalamnya. Kuatnya di sini mencakup kuatnya kehidupan terhadap Allah Ta'ala dan menjalankan tuntunannya berupa salat, puasa, zikir, infak, sedekah dan ibadah lainnya. Lebih aktif mencari dan menjaganya. Bapak dan ibu guru yang saya hormati serta teman yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pasangan pidato dikatakan mengenai mukmin kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah ini bermanfaat, dapat menambah keilmuan serta mempertebal keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian atau kata, dan kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Astagfirullah lazim fahurul alam yahil toib wa ibadillah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, dan yang paling utama adalah nikmat Islam wa iman yang ada pada diri kita. Alhamdulillah, semoga setiap saat kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk menjadi golongan orang-orang yang berilmu serta beramal soleh secara ikhlas. Amin. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua Sayyidina wa Nabiyina Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umat Islam nantinya bisa mendapatkan syafaat dari beliau yang akhir kelak. Amin. Tak lupa mari kita sama-sama doakan semoga negeri Indonesia menjadi negeri yang barakatuh thayyibatun wa maghfuratuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan Guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pada suasana hari ini yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Perkenalkan, nama saya Juwita, saya perwakilan dari kelas 72. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato agama Islam tentang Islam dan iman dan berinsan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, Rasulullah SAW suatu
Sedangkan iman itu lebih luas daripada Islam bila ditinjau dan lebih khusus daripada Islam bila ditinjau derajat iman. Maka di dalam sikap insan sudah terkumpul di dalamnya iman dan Islam, sehingga orang yang bersikap insan itu lebih istimewa dibandingkan orang mukmin yang lainnya, dan orang yang tak mukmin itu juga lebih istimewa dibandingkan orang muslim yang lain. Atau mitli sofi awal alil seb Soli Fauzan halaman 63. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga paparan pidato ringkas mengenai Islam, iman dan insan ini bermanfaat dalam menambah ilmu serta mempertemukan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf bila ada salah dalam yang saya katakan, dan kepada Allah yang kita sama-sama mohon ampun. Astagfirullahaladzim, hayrul kalam, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia baik nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Dan yang paling utama adalah nikmat Islam wal iman yang ada pada diri kita. Alhamdulillah, semoga setiap saat kita semua diberi kekuatan dan keistiqomahan untuk menjadi golongan orang-orang yang berilmu serta beramal saleh secara ikhlas. Amin. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua Sayyidina Wabina Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, dan semoga kita sebagai umat Islam nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhirat kelak. Amin. Tak lupa marilah kita sama-sama doakan semoga negeri Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun ghorafun ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah pada suasana hari ini yang berbahagia kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Perkenalkan, nama saya Fahri Abdianza. Saya perwakilan dari kelas 72 hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato agama Islam tentang terputusnya amalan selain 3 perkara. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, ilmu agama yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, dan sedekah jariah adalah di antara amalan yang bermanfaat bagi mayit walaupun ia sudah di dalam kubur. Simak sajian singkat berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputusnya amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh yang. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, amalan yang masih terus mengalir pahalanya walaupun setelah meninggal dunia diantaranya sedekah jariah seperti membangun masjid, menggali sumur, mencetak buku yang bermanfaat, serta berbagai macam wakaf dimanfaatkan dalam ibadah. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu syair, ilmu agama yang ia ajarkan pada orang tua lain dan mereka terus amalkan, atau ia menulis buku agama yang bermanfaat dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia. Anak yang soleh, karena anak yang soleh itu hasil dari kerja keras orang tuanya. Oleh karena itu Islam amat mendorong seseorang untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh, lalu tersebut menjadi sebab yaitu orang tuanya masih mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan,
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga paparan pidato ringkasan mengenai terputusnya amalan selain keberkahan ini bermanfaat, dapat menambah keilmuan serta mempertebal keimanan kita semuanya. Ya Rabbal. Terima kasih atas perhatian serta mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, dan kepada Allah marilah kita sama-sama memohon ampun. Astagfirullahaladzim. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Guru Dewan Juri dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Dengan 10 November atau biasa dikenal Hari Pahlawan adalah hari yang bersejarah bagi rakyat Indonesia. Saat rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Semangat dari pahlawan sekarang, pahlawan ini yang harus kita teladani. Kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mencontoh sikap-sikap para pahlawan yang berani berkorban demi bangsa Indonesia. Di masa sekarang untuk menjadi pahlawan tidak perlu mengangkat senjata. Untuk memiliki kepedulian terhadap sesama kita harus berjuang melalui masa sulit ini. Bersatu seperti perjuangan para pahlawan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Apa yang kita lakukan saat ini merupakan salah satu ucapan syukur dan penghormatan kita terhadap para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan mereka selalu kita kenang dan pengorbanan nyawa mereka tidak akan pernah pudar dari pengorbanan nyawa dari kita bangsa Indonesia. Semoga Indonesia tetap semangat menuju gerbang kesejahteraan. Oleh karena itu, marilah kita merayakan Hari Pahlawan ini dengan semangat para pahlawan kita. Marilah membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Dewan Juri yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini dan insya Allah sampai seterusnya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang memperingati Hari Pahlawan. Pertempuran 10 November adalah pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, sehingga menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Inggris mengultimatum akan menyerang kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Apabila orang Indonesia di Surabaya tidak menaati pemerintah Inggris, mereka juga mengeluarkan instruksi bahwa pemimpin bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya 10 November 1945 pukul 6 waktu Indonesia Barat tiba di tempat yang ditentukan. Ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya sehingga terjadi pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada 10 November 1945. Medan perang tersebut mendapat julukan neraka. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika ikut serta semangat membara telah membuat kota Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Demikian sambutan saya, semoga para pahlawan yang gugur mendahului kita diterima amal baiknya dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, dan yang paling penting adalah nikmat Islam wal iman yang ada pada diri kita. Alhamdulillah. Semoga setiap saat kita senantiasa
senantiasa diberikan kekuatan serta keistiqomahan untuk menjadi golongan orang-orang yang berilmu serta beramal soleh secara ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriringan dengan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat. Dan semoga kita semua sebagai umat Islam nantinya bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa, marilah sama-sama kita doakan semoga negeri Indonesia menjadi negeri yang baldatun, qaibatun, warabun ghafur. Amin. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Perkenalkan, nama saya Kirani Anggraini, saya perwakilan dari kelas 7 Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan salah satu pidato agama Islam yang bertema jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar hambanya untuk meminta pertolongan dengan bersabar dan mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'izu bis-sabri was-salati innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguhlah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'izu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi, sabar adalah kunci dari keberhasilan. Kemudian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Allah memerintahkan agar manusia untuk senantiasa meminta pertolongan dan bersabar dalam menghadapi hidup. Seorang hamba jika bersabar dalam menghadapi setiap masalah, maka niscaya masalah yang dihadapi tersebut akan menjadi ringan. Bersabarlah dan peganglah janji Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau yang berarti, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Setelah kesulitan maka akan datanglah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dari para ulama juga menjelaskan bahwa sabar mencakup 3 hal. Yang pertama, sabar dalam menghadapi takdir yang Allah berikan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menaati perintah yang Allah berikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Serta mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua yang hadir di ruangan ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu, juri, serta teman-teman yang saya banggakan. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan usia yang panjang untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Selain itu, pada hari 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Pada Hari Pahlawan ini merupakan hari yang bersejarah. Tidak hanya bagi kita sebagai masyarakat, tapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Pada hari yang baik ini, marilah kita menengok kembali sejarah perjuangan para pahlawan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa kemerdekaan bangsa kita tidak didapat dari hasil pemberian, melainkan perjuangan. Apakah kalian masih mengingat berapa lama kita hidup di bawah tekanan penjajahan Jepang dan Belanda? Itu saja sudah cukup mengingatkan kita betapa berat penderitaan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan. Para penjajah negeri kita
menguasai pemerintahan dan mengeruk kekayaan bangsa ini. Berbagai cara mereka lakukan. Para penjajah itu memaksa rakyat Indonesia bekerja lewat kerja rodi dan romusa. Tanpa upah mereka harus bekerja keras, bahkan tanpa makan yang cukup. Oleh karena itu, banyak rakyat Indonesia yang meninggal pada saat kerja rodi dan romusa. Hal lain yang perlu diteladani yaitu kita sebagai generasi muda harus tangguh seperti pahlawan kita yang tangguh untuk menggapai cita-cita mereka. Mereka mau belajar untuk mencapai cita-cita mereka. Para pahlawan tidak hanya mencucurkan keringat, tetapi juga dengan segenap jiwa mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Namun mereka tetap teguh berjuang membela negara dan mempertahankan prinsip mereka. Semangat ialah berkorban para pejuang kita yang begitu besar itu patut kita teladani juga. Sudah saatnya sebagai generasi muda dikenalkan kembali kepada nilai-nilai kepahlawanan yang sudah mulai luntur dan tidak berarti lagi. Dengan mengenal para pahlawan, kita diajarkan untuk membangun kembali sikap kepahlawanan, patriotisme dan nasionalisme. Lihatlah mereka yang telah berhasil. Mereka telah menunjukkan bahwa cita-cita mereka bukan hal yang mustahil. Teman-teman sekalian, semoga pidato ini dapat membuat kita lebih tangguh dan semangat untuk menjadi penerus bangsa kita. Berjalan selaras untuk meneruskan perjuangan para pahlawan mencapai cita-cita bangsa, yaitu Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kita sebagai generasi penerus harus senantiasa mendoakan arwah para pahlawan agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bangsa ini senantiasa dalam lindungannya, tetap dikaruniai kemerdekaan dan persatuan. Amin. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati juri di sini dan dewan-dewan guru dan teman di sini. Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November saja. Namun lebih dari itu, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia perlu dikenang. Sepanjang masa oleh kita semua, sebagaimana tema hari ini pahlawan, yaitu pahlawanku sepanjang masa. Apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Marilah pada kesempatan ini kita ikut berpartisipasi pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa pahlawan, sebagaimana ungkapan yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawannya yang dapat menjadi bangsa yang besar. Demikian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa sehat walafiat hingga hari ini dan insya Allah seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan diperingati pada tanggal 10 November setiap tahunnya. Peringatan Hari Pahlawan dapat kita jadikan cermin atau refleksi tentang pengorbanan, keteladanan, dan keteguhan untuk menggapai harapan
yang sebagai harapan perjuangan bangsa. Sebagaimana sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga sebagai momentum dalam rangka menumbuh kembangkan nilai-nilai kepahlawanan, persatuan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Apa yang dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Para hadirin sekalian, begitu banyak permasalahan yang negeri ini hadapi, seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, dan paham-paham radikal. Dan demikian pula permasalahan yang jelas-jelas tengah kita hadapi sekarang ini, yang butuh kekompakan negeri dan seluruh bangsa, yakni COVID-19. Meski di tengah pandemi ini tidak mengurangi sedikit pun arti dari memperingati Hari Pahlawan Negeri. Mari melaksanakan Hari Pahlawan ini dengan penuh hikmat dan tidak kehilangan makna. Bahkan diharapkan dapat memberi energi tambahan untuk menggugah kesadaran setiap elemen untuk mempertahankan bangsa yang persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kepahlawanan seperti percaya kepada Yang Maha Esa, rela berkorban, pantang menyerah, suka membantu dan bergotong royong perlu terus ditanam dan pupuk agar terus bersemi di hati sanubari rakyat Indonesia. Mari tunjukkan kontribusi kita kepada negeri dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati, suka membantu, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa-jasa para pahlawannya. Maka mari dengan hikmat kita berpartisipasi dalam Hari Pahlawan ini dengan niat diri sendiri, dimulai dari hal-hal kecil seperti mengamalkan nilai-nilai rohani dan negeri, meneladani semangat para pahlawan demi NKRI. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermotivasi bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.